Kegelisahan bukan hal utama. Sendirian tentu tidak. Karena ada Alang Gun di sini dan Bang Jai, mantap. you will never trade alone. Make everyone trade with confidence. Tradinglagi.com apa? Let's trade better Let's dong. trade better dong. Trading gitu. lebih baik. Trading lebih baik. Karena Karena topinya makasih Kang. iya. Dibajak gua. Gua rampok nih ya kan, topinya Kang Alang nih. Nah, ngomong-ngomong Bang Dingin Jai. Purwakarta. Gimana? Ngomong-ngomong nih, gue tertarik juga ya. Banyak banget risih dengernya ya. Kemarin di sosmed terutama ya. Banyak yang bahas tentang MK5. Sebelum rame di sosmed sih, di grup kita udah rame Kang sebenarnya. Grup kita ya? Iya. Gua ya, dibully ya gua ya. Sama satu orang bikinan akun lagi ya kan. Ya gua pikir itu akun fake, gua tahu itu siapa. Nggak masalah gitu. Nggak, maksudnya gini loh. Hmm. Apa orang-orang apa ngerti nggak sih sebenarnya Hmm. masalah bahas punya MK5 lah, MK6 lah, MK4 lah gitu Ternyata kan. nggak ngerti apa itu MGL gitu Iya. kan. Taunya kan lihatnya kan biasanya profitnya ribuan persen gitu. Ya gitu. Terus kan di situ kan ada apa? Ada apa namanya macam-macam. Ya, ada algo, profit algo, trade, iya. loss trade. Nah, itu. Iya. Banyak. Sebenarnya apa? Penting nggak penting? Kalau menurut gua sih, kalau menurut gua ya, MK5 itu penting, antara penting dan nggak penting ya. Maksud gua dibilang nggak penting juga penting, dibilang penting juga nggak penting. Maksud Bang Jeng gimana sih? Pening, pening. Iya pening gitu loh. Jadi kayak gua dulu pernah bikin copy trade pakai robot dan lain sebagainya. Itu memang jadi inget dulu kok nggak dilanjutin kan profit. Ya. Males. Udah jangan ngebahas di situ. MK5. aja ya kita kan? bahas. Biar orang-orang tahu. Jadi apa namanya? Kalau kita sebagai apa ya? Kayak mempromosikan copy trade atau funding, maksudnya Niat untuk funding, iya funding, apa, cari investor cari ya, investor ya terutama kan, ya. funding dana investor dan lain sebagainya untuk meyakinkan investor bahwa kita ini bisa trading nih gitu kan. Terus kita ini loh raport trading kita sekian, nah itu butuh MKL5. Ya, MK5 itu berarti rapot kita kan. Betul. Nah, Portofolio betul gitu. Jadi kalau kita mau ibaratnya mau jual rumah nih ya kan, ada rumah contohnya nih. Nah, kan nggak kita. itu. Ya, betul. Itu rumahnya seperti ini Pak, ukurannya 20 kali 30 misalnya. Tipenya sekian, harganya sekian. Nah, itu MK5-nya gitu. Ya. Di dunia trading gitu. Betul. Nah, sedangkan kalau edukator nih, itu sih nggak wajib menurut gua. Kenapa? Ya, maksudnya mempunyai MKL5 itu nggak wajib. Misal nih gua scalping ya kan, kadang modal di bawah $1.500. Kang Kun tahu sendiri, sehari gua bisa 10%, bisa 20%. Maksudnya itu bukan contoh yang baik gitu loh. Betul. Bukan contoh yang baik gitu. Nah, misal ganti akun dan lain sebagainya Ya, gitu. itu tergantung kepada metode yang Metode. digunakan, gitu Kalau kan. gua jujur aja kalau swing bosen Kang. Tapi kan tidak diperuntukkan untuk mencari Investor. investor kan. Betul. Untuk diri sendiri Untuk aja. diri kan? sendiri gitu. Oke. Terus
Ya karena gue butuh duit lah gitu. Ngapain ngapain ngurusin MKL? Yang penting kan cuannya kan. Cuan gitu. Nah, sebagai edukator ya atau mentor ya kan atau coach lah, terserah kalian nyebutnya Bang Jai apa, biasanya kan juga Bang gitu kan. Bang Jai gitu kan. Nah, gue sih nggak perlu ya. Yang penting teman-teman ikut edukasi kita, terus bisa cuan. Terus kemarin juga ada yang lulus ya di fase berapa untuk Profim dari Kang Aleng juga. Terus mapping area SND. Suatu kebanggaan buat saya Bang Jai. Iya. Bahwa saya sudah lulus dari tahun kemarin hingga sekarang masih pegang akun real. Terus sekarang saya sarankan kepada murid-murid saya atau yang murid lah ya yang edukasi ke saya sarankan mereka untuk ikut, dan alhasil alhamdulillah walaupun memang baru lulus di tahap 1. Ada lagi Bang Jai, ibu-ibu usia di atas 50. Itu edukasi via Zoom. Nggak pernah ketemu? Nggak pernah sampai sekarang. Nggak pernah ketemu edukasi via Zoom? Zoom hanya 2 minggu. 2 minggu. Saya sarankan juga, pakai teknik saya, buktikan teknik saya. Lulus nggak jadi trader profesional. Nah, kemarin sempet salah daftar. Malah yang daftar langsung real. Nah, terus sekarang jadi ngulang lagi, evaluasi. Tapi akun realnya berjalan. Tetap berjalan, dan alhamdulillah bisa WD. Rata-rata yang ngambil akun real di sana langsung pertama kali Amsong dulu. Iya. Jelas Zong dulu gitu. Nah sekarang gini Bang Jai, kalau menurut saya penting nggak pentingnya MKL5, betul kata Bang Jai. Dibilang penting, yes penting. Dibilang nggak penting, ya nggak penting. Tergantung pengertiannya dan tergantung peruntukannya. Betul, apabila kita niat cari investor atau mengukur diri untuk sampai mana nih kemampuan kita di menjadi trader itu. Nah, di situ kan ada rapot kita kan. Rapot kita mulai dari probabilitas, mulai dari drawdown, mulai dari banyaknya profit ya. Lot yang digunakan juga terus, ada. Iya, lot yang digunakan atau memang memakai robot atau tidak gitu. Di situ sudah jelas. Sekarang saya tanya ke Bang Jai. Apa aja di MK5 itu? Ada algo. Tolong jelaskan ke teman-teman yang ribut-ribut itu. Nah, algo apa itu algo? Nah, algo itu teman-teman, kalau misalnya nilainya itu 100%, berarti itu full pakai robot. Kalau misal nilainya 90%, biasanya pakai robot kebanyakan. Nah, biasanya di close-nya manual gitu. Jadi diintervensi. Jadi nggak full 24 jam. Nggak full, iya nggak full. Ataupun full OP-nya, auto. Ya, OP-nya dan close-nya. Ya bisa di OP-nya manual. OP-nya manual. Iya, close-nya pakai robot. Ataupun kebalikan. OP-nya pakai robot. Close-nya manual. Itu pasti algonya muncul tuh. Berapa persennya? Betul. Tergantung kita manualnya, banyak manualnya atau pakai robotnya. Di situ ada persentase antara 0 sampai 100. Enggak, kalau intervensi kan enggak sampai 100. Iya, enggak sampai 100. Sampai 90. Iya. Gitu. Terus nanti kalau full manual, banyaknya manual bisa di 60, bisa di 70, macam-macam bisa di 40 ya, tergantung gitu. Jadi algo itu menandakan algoritma bahwa akun itu memakai EA atau robot gitu. Expert advisor atau robot lah. Iya. Kalau 100% itu full 24 jam, bahkan di VPS mungkin ya gitu. Full auto. Ya, full auto. Jadi nggak ada intervensi dari pilot. Nah, kalau 0%, 0 nih algonya, 0 ya. Grafiknya 0 nih. Nah, itu siapa tuh yang 0?
Lu kayaknya dulu. Karena gua sih lebih seneng pakai robot ya, tapi kalau Kang Alang nih manual, nol kalau Kang Alang. Ya. Terus profit trade ya kan? Profit trade. Profit trade. Heeh. Ya. Itu probability sama dengan loss trade. Misal profit trade-nya Ada kita profit trade, ada loss trade. ada loss trade. Nah, itu tuh. Itu tuh apa tuh? Jarang itu orang tahu tuh. Nah, profit trade itu ketika misal nih kita buka 10 posisi, ya kan? Ketujuhnya ini profit semua nih, berarti profit rate-nya 70%. Profitnya 70%, 70%. Loss-nya 30%. Masuknya ke loss trade. loss trade. Iya. Maksudnya ke loss trade. Loss trade. Di situ ada persentasinya kan? Ada presentasinya. Loss-nya 30%, misalnya ini profit trade-nya 70%. Artinya itu adalah probabilitas apa si trader tersebut mengoperasikan akun kita. Betul, tapi profit trade itu ketika misal profit trade-nya cuma $1 atau $10, tapi loss-nya $30, tetap kehitung misal profitnya misal nih 7 tadi profit semua, tapi profitnya cuma $7. Iya, betul. Tapi loss-nya dari 10 open posisi tadi loss-nya total $30. Walaupun OP-nya cuma 3 misalnya. Iya, OP-nya cuma 3. Ya berarti tetap kehitung 70 profit, 70 loss. Nah, itu nanti efeknya ke growth. Growth-nya minus apa surplus gitu. Betul. Terus yang ada lagi trading activity. Nah, trading activity ini kalau kita nggak sering nginep, kita tradingnya kan bisa dilihat tuh kita sampai Agresif berapa atau ya, enggak, ya gitu kan. agresif. Terus habis itu sering open, sering nginep. Nah, itu semakin tinggi tuh. Semakin hampir bisa ke 100, bisa ke mana. Nah, itu yang bagusnya itu di bawah 50%. Yang bagusnya di bawah Yang bagusnya gitu. Berarti tadi profit trade sama loss trade juga ada persentasinya dong yang bagusnya. Ya, tapi kalau misalnya kalau saya nih loss trade-nya lebih gede daripada profit trade-nya. Lah, kenapa? Ya, misal kalau saya kan pakai risk and reward-nya kan satu Oh, banding beda metode. Betul. 40% win rate-nya, 60%-nya loss. Tapi dari sisi probabilitasnya grow-nya tetap nambah karena profitnya lebih, kalau didolarkan lebih kuat karena risk and reward pakainya. Jadi trading activity itu tadi Sering nginep sampai berminggu-minggu. Biasanya Floating itu floating, biasanya tuh yang sering averaging mati itu. Averaging sampai mati. Persentasenya akan besar. Akan besar. Terus pasti. Atau misalnya kita OP-nya agresif, gimana? Banyak OP nih. Ya kalau scalpingan lah, kalau scalpingan nggak seberapa sih. Nggak seberapa. Iya, nggak seberapa. Pasti di bawah 50%. Ya. Kalau misal agresif trading activity-nya gede itu sering nginep sih, Kang. Gitu. Iya, kalau yang saya baca itu dari biasanya penggunaan robot trading yang averaging marti itu yang biasanya nginep. Ya. Karena kan saya kan juga ada tuh ya kan robot yang averaging marti. Nah, ini nih yang paling penting Bang Jay. Rata-rata orang nggak tahu. Apa itu? Maksimal deposit load. Tahu nggak tuh? Maksimal deposit load. Pusing tuh. Jarang ada orang yang ribut mulu. tapi MK5 nggak ngerti Tapi dalamannya. artinya dalamannya nggak ngerti gitu. Nah, itu coba Bang Jay jelasin. Nah, kalau maksimal deposit load itu margin yang kita gunakan, Kang. Jadi margin yang kita gunakan maksudnya itu berbanding lurus nggak dengan equity-nya. Ya. Jadi misal nih kalau itu juga masuknya ke leverage sih. Leverage. Iya, leverage semakin kecil, lot yang digunakan semakin gede, misal leverage 1:100. Ya.
modal 10.000 nih, Iya. ya kan? Terus habis itu kita open nih satu lot. Otomatis maksimal deposit lotnya gede. Gede. Karena kan kontraknya kan kalau 1:100 kan $1.000 per satu lot Iya. gitu. Dan itu berhubungan dengan equity kita. Equity, Modal yang kita pakai. Dikurangin margin recruitment itu tadi. Betul. Gitu. Jadi Nah itu jarang yang dibahas tuh, jarang orang bahas tuh. kalau orang Indonesia, gue belum pernah ada yang bahas ya. Iya. Kecuali di offline ada salah satu temen ya. Oke. Nah ini satu lagi. Ini paling tahu mereka. Paling tahu. Pasti lihat MKL5 itu drawdown. Gitu kan. Nah, drawdown itu seperti apa dan yang bagusnya seperti apa? Gitu Bang Jai. Nah, biasanya nih drawdown banyak yang bilang kan drawdown itu yang bagus itu di bawah 50%. Drawdown Yang kalau bagus yang bagus itu di bawah 50%. drawdown, Nah, artinya drawdown dulu deh. drawdown itu maksudnya apa sih gitu kan? Jadi kalau di MK5 itu drawdown itu diukur dari balance akhir. Misal nih kita modal $9.000. 10.000 deh kagok. Maksudnya nanti kan profit $1.000 jadi kan 10.000 nih udah terliquid jadi 10.000. Iya. Nah, balance terakhir yang 10.000 itu yang dihitung. Misal ke floating nih dari 10.000 ke floating $1.000. Iya. Berarti kan 10%. 10% kena. Jadi drawdownnya kena floating Jadi 10%. modal kita kena resiko kita udah sampai 10%. 10%. Gitu. Floating tertingginya. Floating tertinggi atau cut loss. Enggak ngaruh ke cut loss, floating. Iya. Oke. Misal floating tertinggi langsung cut loss sama aja. Drawdownnya di situ. Iya. Gitu. Iya. Jadi drawdown itu resiko modal kita ya. Betul. Nah, terus banyak yang tanya ke saya gara-gara rame, yang terutama tentang drawdown, tapi yang lain tidak ditanyakan. Nah, sekarang saya bahas dengan Bang Jai. Drawdown, sempat yang tanya, drawdown yang ideal, drawdown yang bagus, drawdown yang maksimal, berapa sih? Yang banyak yang tanya ke saya, mau WA, mau Facebook, inbox, dan lain-lain. Saya sempat sejawab Bang Jai waktu itu karena saya 2000 berapa ya? 2012 hingga 14 ya. Drawdown itu ini menurut trader profesional, menurut teman-teman dan menurut saya pribadi. Yang ideal itu maksimal drawdown kalau saya dan teman-teman yang lama itu hanya maksimal 30%. Maksimal 30%. Kalau saya ya. Ah. Jadi modal yang terpakai itu maksimal 30%. Ataupun floating gitu. Kalau di atas 35 mungkin bisa lah, bisa di. Oke lah. Selain sampai 40% lah ya. Iya, gitu. Masih oke lah. Gitu. Nah, itu menurut kita ya. Jadi yang ideal dan maksimal diusahakan jangan lebih dari 30 atau 35 gitu. Itu udah berapa layer tuh? Kalau segitu. Biasanya salah entry lot. Di layer ya. Hari ini minus, besok minus lagi, besoknya minus lagi misalnya. Oh, itu nggak ngaruh kan ke drawdown? Nggak ngaruh, Kalau floating ya? Iya, misal open posisi ya kan floating nih sampai minusnya 30%. Nah, itu kan otomatis drawdownnya ke 30%. 30%. Ya. Kalau misal 30% terus di cut loss ya kan. Besok lagi floating 30% tetap drawdownnya 30% tuh. Betul. Nah, tapi kemarin saya dibully ya, sempat dibully. Iya, di grup tuh. Nggak punya MK5 ya. Yang mana? Kang Kun punya akun kan banyak tuh, saya lihat tuh. Ya kan? Nah, Nggak usah ngomong banyak-banyak. iya. Nah, yang mana nih? Kang Bang Jai mau yang mana? Mau yang 5.000? Terus 10.000? Ya, terus ada yang 100.000 kan? Ada yang 50, ada yang 100, mau yang mana? Yang 5.000 aja deh, yang 5.000. Nggak yang itu. Janganlah, kita kan yang
kecil dulu, kalau bisa ngelola dengan baik kan Ya. yang Memang kecil dulu deh. modal yang paling kecil itu paling susah ya untuk Paling susah memang. paling susah. Kalau ngomongin modal gede mah gampang. Gampang, udah nggak usah mikir. Nggak usah tradingnya. mikir ya. Tinggal Udah modal 100.000 open 0,01. 0,1 deh. 0,1 terus dibiarin juga udah. Udah cuan sendiri Cuan ya kan? sendiri gitu. Oke deh, nih saya keluarin di sini ya. Oke. Yang berapa? 5.000 ya. Tapi yang 5.000 berapa bulan ya? Belum setahun Bang Jay. Belum setahun ya. Hampir lah ya. Hmm. Hampir setahun gitu. Jalan 6 bulan ya, 7 bulan ya. 7 bulan lah ya. Oke. Gitu. Tapi Konsisten. rata-rata traders itu dalam 3 bulan sudah nggak konsisten atau udah KO malah. Betul. Udah. Ini 7 bulan menurut saya lewat dari 3 atau 6 bulan itu sudah oke lah. Lulus. Oke. Lulus si kerjain broker. Gitu. Berarti biasanya sih akunnya di follow sih sama brokernya gitu. Oke, mungkin ada lagi kita bahas MKL5 sudah. Kalau ada yang mau ditanyain atau mau dibikinkan konten masalah trading bisa komen di bawah. Bisa komen di YouTube kita di bawah. Mhm. Terus jangan lupa kalau temen-temen nih, ya kan, yang tradingnya masih babak belur. Ya. Jangan lupa ikut di tradinglagi.com karena kita itu selalu bikin webinar, bikin offline, mini edukasi dan lain sebagainya itu free. Webinar, oke. Oke. Kecuali Bang J, Kang Alang, gua mau privat, ya nggak bisa. Kita kan juga trading juga. Jadi ya mau nggak mau kan temen-temen ngebeli waktu kita lah. Gitu. Oke, jadi teman-teman saya pun ada channel untuk teman-teman di KWND Technical Analysis. Channel apa nih? Channel micet apa aja? Channel Telegram. Channel Technical Telegram. Analysis. Mapping info untuk mini edukasi offline di kota-kota Anda di sana, dan mapping market di sana juga, dan apa lagi? Info. Dan grup diskusi di ruang tamu Satu lagi itu channel dan grup diskusi Telegram. Telegram itu ruang tamu trading lagi. Ketik aja tuh di Telegram. Di situ kalian bisa bisa tanya jawab atau diskusi dengan teman-teman yang lain. Bisa nambah temen ya kan, nambah wawasan juga. Ya. Sekarang udah ini ya, udah sampai 400 lebih ya. udah sampai negara itu tetangga. Tetangga ya. Iya. Pokoknya Ducatinya jangan dimasukin di grup ya. Bahaya. Oke. Ada lagi Bang Jay? Itu aja ya dari saya pribadi ya. Yang penting MKL5 antara penting dan gak penting. Yang memperdebatkan ya silakan, yang enggak Kalau juga saya nggak masalah. malah lebih suka di MT4 Bang Jay sebetulnya. Oh, MT4 ya kan? Langsung di MT4-nya, di history. Akun history, Ya, akun history, klik kanan. save as Save report. as Report. detail report. Nah, detail report Save ya. as detail report. Kalian klik kanan di history, save as detail report, di situ langsung open, nanti keluar reportnya. Tapi bedanya drawdown-nya itu hanya membaca drawdown dari deposit. Ketika teman-teman sudah profit, misal contoh $1.000, terus sudah profit anggap $200. Dari 1.200 misalnya floating, nah itu nggak kena. Misalnya floatingnya hanya 100, itu nggak masuk kena drawdown gitu. Beda dengan MKL5. MKL5 itu profit real. jadi modal gitu. Bedanya itu. Betul. Kalau saya lebih suka di MT4 gitu. Makanya akun saya nggak semuanya dimasukin MKL5. Tapi kalau teman-teman mau lihat, mending sini datang, lihat saya trading, lihat akun saya di sini. Ngeri Gitu. pokoknya. Oke.
Saya Alanggun. Saya Bang Jai. Jangan lupa tradinglagi.com. See you, bye bye.